Guys, next untuk perbedaan ketiga yaitu seleksi kelulusan siswa SPAN PTKIN 2022 dilakukan oleh sistem dengan cara pemeringkatan. Nah, ini juga berbeda dengan SPAN PTKIN tahun 2021 ya teman-teman. Nah, hal ini dibuktikan dengan ini teman-teman. Nah, di bagian tata cara pendaftaran yaitu di bagian seleksi. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya seleksi melalui sistem panitia nasional membuat yang namanya pemeringkatan siswa teman-teman berdasarkan kualitas siswa. Nah, kualitas siswa di sini bisa menyangkut nilai rapor, prestasi lainnya baik itu prestasi akademik ataupun non akademik kalian. Nah, di sini penting bagi kalian yang punya prestasi baik itu nasional, provinsi, kabupaten atau kota, baik itu kalian akademik ataupun non akademik. Nah, nanti kalian berusahalah untuk masukin nilai-nilai yang bisa menunjang kalian untuk lolos, yaitu nilai prestasi akademik kalian, misal kalian lomba bahasa Arab atau lain halnya gitu ya teman-teman. Dan kemudian di sini hal yang mempengaruhi juga adalah kualitas sekolah kalian. Misalnya akreditasi sekolah kalian A, B, atau C. Yang A mungkin itu lebih mudah, lebih tinggi atau lebih banyak peluang lolosnya. Kemudian indeks daftar ulang. Nah, kemudian ada juga ditambah dengan indeks wilayah untuk siswa yang berasal dari daerah 3T. Biasanya daerah 3T ini adalah daerah yang terpencil kayak Papua ya teman-teman. Dan untuk di tahun 2022 alhamdulillahnya para panitia SPAN PTKIN itu akan menerima siswa sebanyak 172.985 siswa di tahun 2022 ini, dan alhamdulillahnya ini lebih banyak dan lebih besar kuotanya daripada tahun 2021. Makanya di sini dijelaskan bahwa ini untuk siswa yang berasal dari daerah 3T itu kemungkinan lolosnya itu juga ada, berbeda dengan tahun 2021 yang mungkin kecil kemungkinan ya teman-teman. Jadi itu perbedaan yang ketiga antara SPAN PTKIN tahun 2021 dengan SPAN PTKIN tahun 2022. Oke, next teman-teman. Oke guys, lanjut untuk perbedaan yang keempat yang cukup ini akan membantu kalian angkatan 2022 adalah daya tampung penerimaan siswa lebih banyak di SPAN PTKIN tahun 2022 daripada tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan atau ucapan pada saat launching SPAN PTKIN tahun 2022 di mana disebutkan bahwasannya SPAN PTKIN tahun 2022 ini akan menerima sebanyak 172.985 siswa. Nah, ini peluang besar bagi kalian angkatan 2022 untuk lolos SPAN PTKIN tahun 2022. Dan yang akan menolong kalian adalah doa-doa kalian dan juga usaha yang sudah kalian lakukan selama ini. Nah, di sini kalian banyak bersyukur ya, karena ini jauh lebih banyak kuotanya daripada tahun 2021. Oke, next perbedaan yang kelima. Oke guys, untuk perbedaan yang kelima adalah seluruh akun sekolah atau madrasah di reset. Dalam artian gini ya teman-teman, contohnya misal nih sekolah A ini udah pernah daftar SPAN PTKIN tahun-tahun sebelumnya, baik itu 2021 ataupun 2020. Kemudian di tahun sekarang sekolah aku itu coba lagi daftar SPAN PTKIN. Nah, di tahun 2021 otomatis udah ada email ya teman-teman, email yang masuk ke sekolah aku yang isinya itu NPSN dan juga NPSS dan juga password. Nah, kemudian tinggal login di beranda SPAN PTKIN bagian PDSS. Nah, di situ sekolah udah langsung bisa login. Berbeda halnya sekarang di tahun 2022 itu tidak bisa lagi teman-teman menggunakan NPSN ataupun NPSS dan juga password yang
ada di email di SPAN-PTKIN 2021. Dalam artian harus diperbarui lagi ya teman-teman. Nah, di sini dalam artian ya sekolah atau akun sekolah atau madrasah kalian di reset lagi, harus diulang lagi di tahun sekarang, yaitu di tahun 2022. Nah, kalian sekolahnya bakal di reset dan kemudian bakal melakukan pendaftaran lagi, kemudian pengisian PDSS lagi gitu ya teman-teman. Nah, misalnya sekolah kalian udah pernah daftar SPAN-PTKIN 2021, kemudian udah ada email, udah ada yang namanya NPSN ataupun NPSS dan juga password. Kemudian tiba-tiba nih sekolah kalian langsung login di PDSS 2022, itu tidak bisa ya teman-teman, karena nanti bakal ada yang namanya warning untuk sekolah yang telah terdaftar pada tahun sebelumnya tidak dapat login menggunakan password yang sudah digunakan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 ataupun di tahun 2020. Itu ya teman-teman perbedaannya. Nah, next untuk poin nomor 6 adalah pembatalan finalisasi akun PDSS madrasah ataupun sekolah jika terjadi komplain dari siswa. Misal nih, data kalian salah atau nilai kalian salah. Nah, itu ada tata caranya teman-teman dan lebih lengkap di tahun 2022 sekarang. Yang pertama itu, perbedaan menu siswa tidak terdata di DTKS Kemensos dan tidak terdata di DTKS Kemensos. Yang kedua, terdapat tata cara mendaftar agar terdata di DTKS Kemensos. Nah, misalnya nih, di menu siswa itu kalian tidak terdaftar di DTKS Kemensos dan juga misalnya data kalian salah. Nah, di buku panduan terdapat tata cara pendaftaran atau mendaftar agar terdata di DTKS Kemensos. Nah, ini ya teman-teman tata cara, misalnya nih data kalian ada yang salah, misalnya data kalian salah diinput oleh sekolah, terus nilai kalian ada yang salah. Nah, di sini di buku panduan ini sekolah harus bikin yang namanya draft surat permohonan pembatalan finalisasi PDSS. Nah, otomatis ya teman-teman, setelah sekolah itu ngisi data kalian, kemudian ngisi yang namanya nilai-nilai kalian, otomatis sekolah sudah yang namanya finalisasi PDSS, sedangkan waktu siswa login itu ada nilai ataupun data siswa yang salah. Nah, mau nggak mau sekolah harus bikin namanya draft surat permohonan pembatalan finalisasi PDSS, yang mana ini diajukan ke pihak ataupun sekretariat Panitia SPAN-PTKIN tahun 2022. Nah, ini ya teman-teman, bukan kalian yang bikin, bukan siswa yang bikin, tapi sekolah kalian. Nah, hal yang harus aku ingatkan di sini yang menjadi warning bagi kalian, pada saat nanti kalian login sebagai siswa di tanggal 4 Maret, kalian perhatiin data-data kalian perhatiin yang namanya nilai-nilai kalian, apakah nilai kalian sudah benar, sudah sesuai dengan rapor kalian, sudah valid. Nah, di situ kalau misalnya sudah valid berarti sudah aman. Tapi kalau misalnya di rapor kalian nilainya 92, tapi di PDSS pada saat login itu nilainya 90. Nah, itu bermasalah nanti teman-teman. Makanya di sini aku udah ngingetin, aku udah warning ke kalian untuk lebih teliti lagi memeriksa nilai kalian pada saat login nantinya. Nah, mungkin sekian aja dari aku terkait perbedaan SPAN-PTKIN 2021 dengan SPAN-PTKIN 2022. Nah, ini ada sisi positifnya dan ada agak-agak rumitnya teman-teman, jadi it's okay. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian langsung komen aja di YouTube ini, ataupun kalian chat aku boleh, atau nanya di Telegram juga boleh. Nah, sebelumnya jangan lupa like ya teman-teman video ini, komen dan juga subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu juga informasi ini, karena kalau misalnya kita berbagi ke orang lain itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku juga minta tolong ke kalian, jangan lupa subscribe channel ini agar aku semangat terus bikin kontennya. Kebetulan sekarang jam 12 ya teman-teman, dan aku kepikiran untuk bikin video ini, dan alhamdulillah aku bikin, dan semoga bermanfaat bagi kalian. Oke teman-teman, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya.